Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang di channel Saripati. Hari ini saya akan membahas tanda kedatangan Satrio Piningit. Sebelumnya saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk merendahkan atau melangkahi ramalan Joyoboyo ini. Ini sekedar pendapat dan hasil dari pemikiran saya. Benar atau salah hanyalah Tuhan yang tahu. Tanda yang pertama, ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan, bangsa ini berada di titik nol. Tanda ini bisa dikatakan kondisi terburuk dalam perekonomian, sosial, dan lain-lain, yang mana kondisi ini seperti hidup masing-masing. Orang-orang sudah mulai kebingungan. Orang susah semakin susah, tidak ada lagi yang peduli. Orang-orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Ya, karena kesadaran dalam kehidupan sudah hilang. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Kemungkinan bisa dihindari, bahkan harus kita hindari, jika orang-orang mau bersatu gotong royong dan membangun kesadaran untuk hidup bersama seperti yang ada dalam Pancasila. Tanda yang kedua, saat itulah terjadi goro-goro zaman kala bendu yang mencapai puncaknya. Zaman ini bisa dikatakan zamannya susah, sengsara, rakus, serakah, dan angkara murka terjadi di mana-mana. Uang dan harta benda menjadi yang utama, sedangkan rasa kemanusiaan sangat tipis dan dianggap tidak penting lagi. Zaman ini juga zamannya iman manusia mudah luluh, pendiriannya gampang runtuh. Digambarkan juga dalam ramalan Jangka Jayabaya, banyak bapak lupa anak, anak melawan orang tua, saudara melawan saudara, keluarga saling cedera, dan murid melawan guru. Banyak orang berpangkat makin jahat, orang kecil makin terpencil, anak kecil mencari bapaknya, banyak wanita hilang rasa malunya, dan laki-laki hilang kehormatannya. Semoga semua ini tidak terjadi. Tanda yang ketiga ditandai dengan berbagai bencana, musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, dan lain-lain. Tanda ini menjadi sebuah rangkaian peringatan besar untuk manusia, di mana saat itu manusia sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Sebetulnya peringatan kecil sudah bermunculan melalui tanda alam. Selanjutnya, bencana wabah dan kehancuran sistem tatanan pemerintah. Wabah penyakit semakin meluas dan sulit untuk ditangani. Kehancuran tatanan pemerintah ini terjadi karena orang yang menata pemerintahan bukan ahlinya. Semoga saja pemerintahan yang saat ini dapat menata bangsa ini dengan baik, mewujudkan kesejahteraan, kejayaan, kemakmuran, kemahrifah loh jinawi. Selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela di mana-mana. Semoga hal ini juga tidak terjadi. Saya pribadi berharap ada perubahan besar untuk mematahkan apa yang sudah diramalkan. Setelah tanda itu terjadi, menurut cerita yang ada, Satrio Piningit sampai pada saatnya ia akan muncul tepat pada waktunya. Nah, kenapa harus nunggu terjadi? Kenapa tidak merubahnya mulai dari saat ini? Menurut pandangan saya,
kemunculan Satrio Piningit tidaklah harus menunggu semua tanda ini terjadi. Tentu kita pun tidak ingin semua tanda itu terjadi. Bayangkan saja jika semua itu terjadi. Akan seperti apa? Apakah mampu kita melewati semua itu? Maka dari itu, namanya juga Satrio Piningit, ya harus dipingit, harus memunculkan yang tersembunyi itu. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa kita ini bagian dari Satrio Piningit. Bukan berarti kita harus mengaku-ngaku kita ini sebagai Satrio Piningit. Itu salah besar. Terus ada yang bertanya, misalkan Satrio Piningit kan orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Nah, kita juga kan manusia. Setiap manusia bisa mendapatkan wahyu. Tergantung kualitas manusianya itu sendiri. Apakah memiliki nilai-nilai yang sangat baik dalam menjalani kehidupan ini atau sebaliknya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya. Rahayu, rahayu, rahayu.